A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Perkenalkan hadirin dan hadirat yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini diperkenalkan di sini saya Muhammad Faris Hasan. Saya merupakan mahasiswa pada program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor semester 4. Dan adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk melakukan pemenuhan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Ilmu Rasam Usmani yang mana diampu oleh dosen kami Associate Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LC.MA. Adapun pada video kali ini di sini saya akan melakukan pembahasan terhadap materi dari mata kuliah Ilmu Rasam Usmani. Nah, apa saja pembahasan yang akan saya sampaikan dari keenam materi tersebut? Saksikan video ini hingga akhir. Baik, untuk materi pembahasan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan Rasam Usmani. Rasam Usmani adalah metode atau gaya penulisan mushaf Al-Quran yang disusun dan disepakati pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka disebut dengan Rasam Usmani. Ketika beliau mengkodifikasikan Al-Quran pada satu mushaf standar, jadi beliau membuat satu gaya tulisan untuk mushaf standar akan dibagikan kepada umat Islam yang pada waktu itu mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia. Nah, kemudian Rasam ini mencerminkan penulisan huruf Arab pada saat itu yang digunakan untuk penyalinan mushaf resmi oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Tujuannya adalah untuk menjaga kemurnian Al-Quran dari penyimpangan serta menyatukan bacaan umat Islam yang kala itu mulai menyebar ke berbagai wilayah, ke berbagai penjuru dunia dengan logat yang berbeda-beda. Adapun yang kedua, apa perbedaan antara Rasam Usmani dan Rasam Imla'i atau Rasam Qiyasi? Ada beberapa perbedaan antara Rasam Usmani dan juga Rasam Imla'i. Di antara perbedaannya adalah dari segi aspek tujuan. Rasam Usmani bertujuan untuk menjaga penulisan mushaf seperti zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, sedangkan Rasam Imla'i atau Qiyasi menyesuaikan dengan kaidah modern tata bahasa Arab. Jadi Rasam Usmani tetap mempertahankan gaya kepenulisan mushaf seperti zaman Utsman radhiyallahu anhu. Sedangkan mushaf Imla'i menyesuaikan zaman, menyesuaikan dengan kaidah modern bahasa Arab yang berlaku. Kemudian dari segi gaya kepenulisan tidak selalu sesuai dengan pengucapan dan tidak mempertahankan bentuk asalnya. Sedangkan Rasam Imla'i mengikuti ejaan Arab sesuai dengan bunyi bacaannya. Penggunaannya, Rasam Usmani digunakan untuk penulisan mushaf resmi, standar internasional, standar seluruh dunia. Sedangkan untuk Rasam Imla'i digunakan dalam buku pelajaran, dalam surat kabar, dan lain-lain. Contoh perbedaan penulisan antara Rasam Usmani dan Imla'i antara lain adalah kata as-salatu. Kata salat di dalam Rasam Usmani ditulisnya as-salawatu dengan menambahkan waw. Sedangkan di dalam Rasam Imla'i atau Rasam Qiyasi ditulis dengan as-salatu, as-salah biasa tanpa menambahkan waw sesuai ejaan. Kemudian pendapat ulama mengenai hukum Rasam Usmani.
tauqifi atau ijtihadi. Ada dua pendapat ulama yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah tauqifi, yakni mayoritas ulama mengatakan bahwa Rasm Utsmani artinya penulisan berdasarkan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung dan tidak boleh diubah. Hal ini menjaga lafaz Al-Quran dari bacaan qiraahnya. Sedangkan pendapat yang lain adalah berpendapat Rasm Utsmani ini adalah ijtihadi, yakni hanya sebagian kecil ulama yang berpendapat bahwa ini adalah hasil ijtihad para sahabat, terutama para sahabat yang menuliskan wahyu, sehingga ini memungkinkan perubahan perkembangan ejaan modern meskipun tetap kehati-hatian yang diutamakan. Pendapat yang lebih kuat dan diamini oleh mayoritas ulama adalah tauqifi, karena ia berkaitan dengan kelestarian bacaan dan qiraat yang diturunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian yang teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ketika umat Muslim telah menyebar luas, terjadilah perbedaan pada bacaan-bacaan. Di dalam kelompok bacaan seperti ini, lalu kelompok lain bacaan seperti ini, maka Sayyidina Utsman bin Affan memerintahkan penulisan mushaf dengan standar mushaf Utsmani, dengan standar mushaf status standar yang disebut sebagai standar Rasm Utsmani, dengan penyalinan oleh tim sahabat yang ada berbagai sahabat yang terlibat dalam penyalinan tersebut. Kemudian mushaf ini dikirim ke berbagai wilayah dengan instruksi untuk meninggalkan mushaf lain agar bisa menyatukan umat dari segi bacaan Al-Quran. Kaidah dasar Rasm Utsmani dan contohnya. Adapun kaidah dasar mushaf Utsmani adalah kaidah az-ziyadah. Ini yang kelima ya, pembahasan yang kelima adalah yang pertama adalah az-ziyadah, penambahan huruf yang tidak dibaca. As-samawatu, di as-samawatu ditulis dengan waw. Ya. Kemudian ada kaidah al-hafu, al-faslu wal wasl, ada kaidah al-badal, ada kaidah tak marbutah, kaidah penulisan alif dan yang lain-lain. Perbedaan standar mushaf standar Indonesia dan standar Utsmani di antara lain adalah mushaf imla'i ya. Untuk perbedaan yang lain juga bahwa Rasm Indonesia hanya digunakan qiraah Hafs an Asim saja, sedangkan untuk standar Rasm Utsmani bisa digunakan untuk qiraat lainnya. Jadi tidak hanya qiraat Hafs an Asim saja. Demikian untuk penyampaian materi dan penjabaran materi mengenai ilmu Rasm Utsmani ini. Insya Allah apa yang saya sampaikan pada video kali ini ada manfaat yang bisa diambil. Semoga ilmu yang ada di video ini dapat teman-teman resap, dapat dipahami dengan baik sehingga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu Rasm Utsmani. Akhir kata saya Muhammad Faris Hasan pamit undur diri. Terima kasih atas kesediaannya dalam menonton video ini. Apabila terdapat kesalahan pada video kali ini saya mohon maaf, dan kesalahan tersebut murni datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada kebenaran maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.